Karena kita berbagi tuh bukan karena kita kaya. Karena kita tahu rasanya nggak punya, Bang. Dia tuh saya kirain cuma megang beceng. Kena lagi. 3 lobang di perut. Ah? 3 lobang. 3 lobang kita, Bang. Celurit Itu cuma karena bulu ayam yang gede. Sebentar. Aduh. Tadi kan bapak-bapak. Terus lu berubah nyebutnya jadi omong. Pertanyaan gue lu dikasih lollipop disuruh nungging enggak? Ini Bang dengerin dulu ceritanya nih. Karena lama-lama coba buka baju, coba buka celana. Nah, situ baru saya udah disuruh buka celana. Ngocok mas, ngocok terus. Oke brother ganteng, kedatangan tamu ini gue. Namanya ada Bos Anes dan Bos Lukas. Mantap. Sore-sore nih, Bray. Senja-senja, Panas gerseng nih. senja-senja, gelas kosong, ngops lah. Oh iya, brother. Ngopi. Ini ngopi ala kita ya? Ala anak-anak ini ya, pinggiran Tokyo ya. gini. Ngopi ala pinggiran. Ada yang ngerasain nggak sih lu ngopi gigit? Pasti lu orang yang pernah muda pernah ngerasain juga. Ya. Yoi. Gua pernah muda. Ini Bang, Lu muda nggak? ini lebih enak dari Apa? kopi-kopi yang mahal. Oh gitu. Ini disebut Starling. Starling, Starbucks keliling. Yo, Man, everybody. Gas lah. Ini Bang, harus ditarik Bang. Kalau nggak gitu nggak keluar airnya. Oh, nuangnya kayak nuang Amer aja. Udah kayak konten dulu lah ya. Yoyoy. Wah, ini ciri khas. Lama Bang Kenapa? keluar Bang, soalnya panas. Oh iyalah, nggak boleh itu, Bray. Hah? Plastiknya aja Orang langsung masaknya sebenarnya penyok itu. diocehin itu kok. Penyok nggak tuh plastik? Makanya panas itu. Panas Bang loh. Aduh, kayak apaan tuh? Langsung di ini di warung tadi, di warung belakang ya? Iya. Iya Bang. Dimasak ya. Nah, iyalah, Masa kalau nih? nongkrong di rumah ya begini, siap botol minum, ya kan? Pasti Lalu di selalu. rumah. Kalau ini kan kita beli di Starling Bang. Starbucks keliling. Harganya merakyat. Merakyat. Yang Merakyat, penting Bang. mata tidak sepat. Yo, Dahaga terpuaskan, say. Sisanya? Ini kopi sindang. Kopinya Kopi sedikit, sindang, airnya air sedandang. sedandang. Masih ada sisanya Bang. God skill man. Kopi sindang Bang. Yoi. Airnya kopinya sedikit? Airnya sedandang. Yo, kopi sindang. Itulah. Wih. Kelebihannya Starling begitu Bang. Besok bikin kafe lah, namanya Hah? kopi sindang. Ya anyep-anyep begitu Bang. Tapi enak sih Bang. Yalah bos. hidup Lidah-lidah orang kampung mah kopinya begini. Ya iya. Tuh kan lebih kan? Oh iya. Airnya sedandang. Airnya sedandang Bang. Jadi beli kopi nggak pakai air ini. Beli air pakai kopi. Beli air pakai kopi. Beli kopi. Beli air pakai kopi. Nah, ini lucu nih. Gue pengen kenalin ke lo semua. Gue ketemu Lukas ini waktu itu gue lagi makan ya. Gue lagi makan di pecel lele di BKT nih. Sama itu gue habis nengokin anaknya si Leha yang sakit waktu itu kan. Anaknya Iya, si Leha yang main film gue, talent gue. Iya, iya. Anaknya sakit di RS Duren Sawit, ya kan? Iya benar. Nah, udahlah pulang, bini gua lapar nih, makan sama Parit juga, ya kan? Makan tiba-tiba orang datang nih ngamen, jreng. Suaranya enak banget, ya kan? Suaranya enak banget. Nah, udah dah gua kenalan nih sama bocah 2, ya kan? Gua kenalan ya udah temenan aja sampai sekarang gitu ya. Kita apa ya kalau dibilang seniman ya kita lebih jiwai ke sono ya. Iya benar. Kita lebih suka disebut seniman lah daripada apa-apa gitu kan. Nah, gue pengen nanya nih sama lo berdua, banyak yang kita obrolin kan kalau lagi nongkrong apa segala macam kan dari cerita lo berdua. Ya gue pikir ini menarik. Umur lo berapa, Kas? Umur baru 25 Bang. Lukas, umur 25 tahun. Anes, 23 Bang. berarti lu beda 2 tahun nih? 2 tahun. Lu abang ade? Abang ada. Ada Bang. Ade abang, abang ade, sama aja ya. Ade abang, abang ade. Panggil aja Debang. Iya. Debang, Debang. Yoi, Ade abang. Debang bukan sindang. Bukan ada yang terbuang ya. Bukan, iya. Ada bang ada yang terbuang lagi. Ah, ini ade abang, ini lucu ceritanya. Lu berdua
asalnya sebelum nyampe, lu emang asli orang Jakarta apa orang luar Jakarta? Jadi kita ini orang apa ya? Campuran sih Bang ya. Kalau dibilang satu bokap Sumatera. Nyokap orang Jawa. Tapi Sumatera kita- mana ya? Sumatera Utara. Medan. Medan. Oke. Horas. Ya? Horas. Horas bah, nggak ada beras makan gabah. Iya. Jatuhnya Terus? saya orang Batak. 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 Tapi kecil lahir di Jakarta. Jadi gimana itu ya bilangnya? Ya, elunya orang Jakarta, lahir di Jakarta Sokin, berarti ya ya. kan? Lahir di Sokin. Lahir di Sopi. Cuman orang tua lu orang Medan sama orang Jawa. Kalau nyokap Jawa mana? Jawa Tengah. Cilacap. Jawa Ngapak. Cilacap. Wah, pada baik kalau bapak keinyong ya. Iya. Wah, pada baik kalau bapak keinyong. Aceh aku gue langsung yakin. Ya, iya. Siakin yakinnya. Bapaknya mulia kan cerita kata kaya. Aduh, pada baik. Nah, oke, berarti lu mulai hidup memang di Jakarta ya? Di Jakarta. Kita. Sama orang tua lu? Sama orang tua. Nah, terus akhirnya lu bisa ngamen sama lu belajar musik ini di mana? Ya asal muasalnya Siapa yang mau jawab nih? Anies apa Lukas? Lukas deh. Itu sih ya karena ada ya, permasalahan keluarga lah Bang. Oke. Makanya bisa saya terjun ngamen ini sebelumnya saya narik dulu. Narik angkot. Gua narik angkot. Narik angkot saya lama. Angkot di mana tuh? Di Depok. Oh, Depok. Di Depok. Sampai ke Depok ya? Sampai Bang. Nah, terus Pernah juga. sama Anies juga? Sama Nes. Lu narik juga, Nes? ngenekin cuma. Ngenekin, dia yang narik. Pernah tinggal di Riau, Tembilahan. Pemilihan juga pernah. Riau. Iya, di sana bengkel. Bengkel. Ikut-ikut bengkel. Jadi kalau buat pengalaman hidup di jalan ini udah dirasain lah Bang. Walaupun saya masih Pahit muda hidupnya begini. lah. Ya. Udah saya rasain. Cuman sekarang ya mungkin emang karena lagi di bawah, karena masalah keluarga ya apa boleh buat ya kita terima aja. Tapi lu tinggal berdua nih. Ada itu. Ada. Maksud gue satu kontrakan berdua nih. Enggak. Sama ada orang tua. Orang tua masih. Oh, masih sama orang tua. Orang tua. Iya orang tua. Jadi kalau lu bilang, "Bang, gue lagi di rumah nih." Ya itu lagi sama bokap, sama nyokap. keluarga ya Cuman bokap nyokap udah bisa. Bisa. miss. Iya, Oke. Jadi ini Laut Udah. sono, gue kesokin gitu. Ibarat kata kalau anak sekarang lo gue N. Oh Gitu. iya. jatuhnya Itu kayak bahasa broken tahun home berapa? gitu. Tapi biar gimana pun tetap orang tua. Hmm. Nggak bisa, nggak ada Nggak ada. bekasnya orang Gak ada tua. bekas. Nggak ada bekas. Orang tua tuh gak ada bekas. Apalagi kayak gue ya udah ngerasain punya anak 2 biji kan, sama kayak lu nih. Ya kan abang adik berdua doang ya? Apa ada Iya. lagi? Ada lagi satu. Oh, ada 3 berarti. Iya, ada adik saya. Ngamen juga? Enggak. Masih sekolah. Sekolah cewek. Cewek, nggak Cewek. boleh lah itu. Saya nggak jagain mau. bener. Itu pasti saya harus Biarin jagain abangnya sampai begini. Karir. Adik saya jangan. Ya. Cukup ya. kita aja lah berdua yang Oke. terjun di jalan. Nah, ini kan gue pernah denger nih kalau Lukas belajar nyanyi justru malah sama Anes ya? Sama Anes. Sama ade lo ya? Karena saya tuh main gitar kiri Bang, susah. Oke, Bos. Keyboard. Jadi Jadi kidal kalau saya pengen bisa main gitar. Hmm. Awalnya tuh kalau dulu kentrung, yang kecil, keroncong, Ukulele. ukulele. Bilangnya Itu ukulele. ukulele mainnya beda ya sama gitar biasa Beda. ya? Tapi awal saya belajar dari situ, Bang. Awalnya malah ukulele. Malah dari ukulele. Nah, Anes sendiri berarti belajar sama siapa? Anes otodidak gitu bang. Jadi kayak YouTube, gurunya YouTube. bukan dulu kan kagak ada YouTube kan kayak zaman masih HP pencetan gitulah. Tahun berapa sih, Nis? Tahun 2010 kayaknya deh. 2010 ya bang. Maksudnya dia belum kenal YouTube gitu. Iyalah, Tahu YouTube masih 2010. Terus Iya, Anes iya, tuh belum. kayak punya Cuma- ukulele gitu. Jadi kayak ngeliatin orang yang ngamen-ngamen di jalan. Kan waktu itu belum sempat ngamen ya bang ya. Cuman punya alat kayak kentrung gitu di rumah. Nah ngeliatin pengamen-pengamen gitu. Kayak ngeliatin dia cara-caranya. Jadi tuh Anes mengiringi lah gitu, mengingat ntar di saat di rumah baru Anes praktekin. Oke. Kayak gini. Ini di kopi dulu nih. Di kopi dulu lah, di kopi Oh, dulu iya, lah. benar. Biar ngobrolnya saik lah. Ngopi kalau nggak ada suara yang enak, Bang. Oh iya. Seruput. Beuh, Bah. meledak. Ini udah ciri khas. Iya, Terus iya. gimana, Nes? Jadi disitulah udah mulai bertahap
udah mulai bisa-bisa Anes ngumpulin mental untuk untuk terjun ke dunia jalan gitu, dunia di Iya, lapangan. karena setahu gue, ya gue ngamen dulu sempat, tapi kan kafe, hotel gitu ya. Cuman kalau ngamen di jalan ini kan, anjir mentalnya. Iya, butuh Tadinya mental yang sangat gini kuat. loh bang, Iya kan? saya awalnya ngamen ya bang ya. Pertamanya kali saya ngamen itu saya tinggal di Sentiong, Pulau Gundul. Nah iya di situ. Keramat, Keramat Sentiong. Keramat Sentiong, Oke. Pulau Gundul. Tanah tinggi. Pulau Gundul tuh di sana saya kenal. Ada teman kecil di sana, kenal di sana bang. Dia ngamen, dia ngajak saya ngamen. Ngamennya di bis. Patas. Dulu Tuh, awal pas pertama saya di masih Patas. kelas 2 Tapi SD, belum pakai udah gitar. naik Patas. Pakai beras-beras, Oh iya, cek-cek. kecrek-kecrek. Itu di mic-nya sama kayak si Lukas itu. Nah, lampu Sorry. Biasa ya, agak miring sedikit mas. biar nggak Oke, biar nggak mentok gitar. Nah terus? Nah, Itu lu udah bisa nyanyi tuh? nyanyi udah bisa. Tapi untuk main musik belum bisa. Oke. Wah, banyak dah bang kalau di bis itu macam-macam kita temuin orang yang kayak gini, yang kayak gitu. Iya, dicuekin lo nyanyi, ya kan? Iya. Dan Ada saya orang, pun gitu, sana. namanya saya juga kan besarnya pernah lama hidupnya kan di kampung. Semenjak hidup di Jakarta itu, walaupun saya lahir di Jakarta, tetap saya tinggal di Sempet kampung. ya? Lu sempet balik ke mana? Medan? Enggak di Riau lamanya. Oh Riau, lamanya di Riau. Lama di Riau. Indragiri Hilir. Di Tembilahan. Pembilahan. Tembilahan. Nah, pas saya ke Jakarta tuh kaget ngeliat dunia Iya, Jakarta beda. ini, Bang. Berbeda sekali ya. Pernah saya cuman karena ngelihat muka orang. Nah itu padahal Muka orang. Lu ngapa nyongorin? Diberi saya. Hah? Diberi. cuman ditangkis sama dia bang. Umur berapa lu? Ya, umur berapa ya? Umur 15 tahun. 15 tahun. Iya. Diberi. Cuman gara-gara ngeliat orang? Ngelihat. Makanya, oh Jakarta begini ya. Kalau kata dia, bahasanya nyongorin. Nyongornya. Nah, gitu ya saya dapat pengalaman kan. Oh, berarti nggak boleh nyongor-nyongorin orang. Tapi kalau di kampung tuh hal biasa bang sebenarnya. Kita melihat orang tuh kan. apa. Ya, which is ya respect lu mencoba mengenali. Iya, iya. kan begitu. Yang penting kan muka kita nggak songong atau kita nggak Iya, nantang kan benar. sebetulnya. Oh berarti tuh orang kemungkinan besar lagi ada masalah kali, ya kan? Lagi ada Namanya masalah. kita kan nggak tahu, kita Iya, dari kampung. emang kita nggak tahu. Dari kampung. Nah, dari Jakarta. makanya dari teman saya ini saya diajarin Jakarta keras bos, katanya begitu. Oh, Nah, dari situ kita juga sempat mulai berpikir lah di situ. Oh, jadi begini rasa-rasa tinggal di Jakarta harus menguatkan mental gitu lah bang. ya. Nah, mulai dari situ kita belajar untuk Yang bisa penting saat- menyimbangi. Gimana? Yang penting satu bang, kita mau kemana kita melangkahkan kaki satu bang, kejujuran, Nah, Yeah. kunci utama. Benar. Kalau udah jujur tuh enak. Bro. jujur sama attitude sih bang. Ya, itu penting. Gua Walaupun kita kemana-mana, nggak sekolah, gua yang tenteng. penting etika. itu. Walaupun saya hidup di jalanan, bahasa kita tuh harus dijaga, Ya. sama sopan santun. Udah Tapi ini nggak tahu ya salah apa benar ya. Tapi kan bolehlah gue berpendapat. Karena kan saya sempat lama lah di jalan, Iya. tapi di dunia yang berbeda. Ya gue juga sama kayak lu belajar tuh bahwa ya ada peribahasa mulutmu harimaumu tuh benar gitu. Iya. Iya. Jangan kan mulut, mata kita aja. Iya bisa Iya, jadi. Ya buktinya saya ngelihat mata orang itu ya Nah. kita beri. Bener gak bang? Padahal niat kita nggak ada apa-apa. Gitu. Padahal juga kan sebenarnya mata diciptakan untuk melihat ya bang ya. Loh iya. Makanya kalau ada cewek pakai baju seksi terus kita ngeliatin dia marah, Nggak salah. Kan Iya. kita ngeliat. Iya, namanya kecuali kita nggak punya mata, kita Iya. toko gini sampai mentok ya kan, mentok di iya. Ya kan, mananya dia gitu. dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Iya. Bener ya bang? Bocor. Bubar juga sih, ya benar. Oke, itu ngomongin awalnya. Iya. Awalnya lu berdua. Nah, sampai lu bisa sedalam ini kenal musik lah. Ada guru lain kah atau memang otodidak aja ngalir aja udah semua? Enggak ada Saya kalau itu. setelah dia bisa main gitar, saya ngeliatin dia aja main gitar bang.
Oke. ngeliatin bisa musik. Tapi nggak ditampol kan pas ngeliatin dia. Enggak, dia sifatnya dia tuh sama sama kita bang, sama-sama egonya tinggi. Jadi di saat dia main gitar, saya nggak mau ngeliatin dia main gitar. Ah. Cukup saya mendengarkan saja. Oh. Ntar saya ngulik sendiri, saya nyari, saya dapat, baru saya genjreng ke dia. Ya, gue sudah bisa dong, kayak gitu. Dan gantian dia juga. Tapi nyari. ego besar yang positif kalau gue bilang, karena lu jadi ke-trigger Iya, jadi sama saling- abang iya, lu bisa. ke lu gitu kan. Jadi Jadi ada motivasi. iya, motivasi, betul. Gue udah bisa sampai sini dong. Iya, Oh, jadi gue harus bisa sampai sini dong. Jadi kita Gitu. saling bantu iya, membantu nggak apa-apa, gitu. itu bagus. Keren banget sih. Itu gue kaget sih, maksud gue pas gue dengerin lu nyanyi, ya gue bilang, wah jarang nih gue nemu di jalan yang punya karakter begini gitu loh. Makanya waktu itu sekali-sekali yuk main tempat gua, recording tempat gua, berani nggak gitu. Cuman kayaknya belum berani. Belum berani dia recording tempat Iya, gua. yang kalau belum ada. Jadi selain ngamen lu ngapain lagi, guys? Markir bang Markir di mana? di BKT. BKT. Oh, yang tempat lu biasa nongkrong sama anak-anak ya? Iya. Itu yang- Lu markir. Nah, di situ. saya di sini kan tadi kan saya di Sintiong bang. Ah. Pindahlah saya ke Bintara nih. Oh, sekarang di Bintara nih. Tinggal di Bintara Sama nyokap apa bokap? Nyokap. sama nyokap. Oh, nyokap. Oke, terus? Pusing bang. Sempat kerja saya di Bansos. Hah? Di Bansos tuh. Hah? Yang zaman Covid Nah. kan saya kerja Bansos. Terus selesai bang kerja. Bingung kerja apa ini. Akhirnya saya ngamen. Ngamen nih di BKT. Kenal lah orang-orang yang di BKT. Saya berbaur. Orangnya asik-asik bang, baik-baik. Mau merangkul saya. Hah? Mau merangkul saya. Oh, ya. Sampai saya tahu oh arti kehidupan begini, Oke. begini. Jadi saya ngambil banyak sisi positifnya bang gitu. Jadi saya ngamen, markir bukan sekedar gitu juga, enggak. Kadang saya juga setiap ini hari Jumat kadang suka berbagi. Ya, gua suka lihat tuh postingan lu Jumat berbagi ini. Iya. Keren banget ya. Kadang kita tuh mikirin diri sendiri aja suka wah, pusing gitu. Tapi teman-teman ini menyempatkan untuk bisa sharing juga. Nah, berbaginya ini dari hasil ngamen lu atau gimana? Dari hasil kita Nih mencari uang di jalan. enggak dipatokin bang. Ya ngamen terus Kita lu kan berarti ngamen. berbagi kan gitu aja. Kita ngamen. Sedikit banyak rezeki kita, ada rezeki orang lain. Ibaratnya begitu kan pasti, bang ya. pasti. Tapi nggak ada kata keterpaksaan. Iya. Siapa yang mau Oh, beramal? nggak dipatok lah. Lu Iya. per orang mesti berapa? Iya, 20.000, enggak. 30.000. Itu dosa Itu jatuhnya. dosa jatuhnya. Ya. Iya. Siapa yang mau beramal aja gitu bang. Aha. Yang mau beramal. Jadi biasanya sih saya kumpulin nanti sama komunitas saya bang. Anak saya kan ikut bergabung sama anak-anak Vespa bang. Oh, Vespa malah. Iya. Bukan komunitas ngamen ya? Bukan, gabung ngamen Vespa gabung. Oh, oke. Berarti Jadi- rata-rata di situ juga banyak yang ngamen juga gitu ya? Saya anak ngamen sama anak Vespa, jadi nggak ada yang minder. Oh, gue nggak punya Vespa, gue mau gabung sama anak Vespa. Kayak nggak diterima, nggak begitu. Ini ya nama komunitasnya ya? Ini komunitasnya. Kita nih. Skuteris Traffic Light Traffic Race. Tunes. Light Tunes. Apa? Skuter punk rock. Berdikari. Berdikari. Gimana tuh maksudnya berdikari? Berdikari. Berdiri Berdiri di di kaki kaki sendiri. Oh iya, masa lu berdiri di kaki gue gimana ceritanya? Iya. Kan kagak bisa. Lu berdiri di kaki gue. Iya. Maksudnya itu berdiri di kaki sendiri kayak Nama ininya, nama komunitasnya Traffic Light Tunes Berdikari bang. Oh, ada kata berdikari. Berdikarinya, cuman tadi Gimana? nggak dibawa berdikarinya. Iya. Oh, Beda, nggak gitu beda, ya. beda. Cuman tuh jadi prinsip lah ya. Prinsip berdiri di kaki sendiri. Dalam arti mandiri. Mandiri. Iya Benar. begitu bang. Nggak ngemis, nggak Nah, minta. iya, Nah. betul. Tapi nih, gue punya karya. karya yang skill. bisa untuk gue jual. Nah, Nah, itulah. Karena kan kita biaya hidup nggak ditanggung negara bang. padahal ada pasalnya ya. Iya.
BPJS pun nggak nanggung. Iya. Abang ini kita pinum dulu ya bang ya? Iya, hajar, Nyobain hajar. Starling. Iya lo, hajar. Bebas di sini santai. Nah, di sini saya tahu arti kehidupannya di situ, Bang. Hmm. Oh, begini. Sebagian rezeki kita tuh ada rezeki orang lain. Makanya tadi lo sharing itu ya. Walaupun berbagi. saya punya kecil 10.000, 20.000, kan semua pengamen juga ada yang mau beramal, ada yang 10.000, ada yang ini, kan kita kumpulin, nanti kita ke rumah yatim. Oh, oke. Saya tuh ke rumah yatim, Nah, Muter di setiap. muter nih rumah yatim di Jakarta Timur ini, Bang. di Jakarta Timur. Jakarta Timur ini. Jakarta Timur. Ini yang ada di Jakarta. Gua Duren pikir Sawit yang deket sini. aja tuh yang di BKT itu seberang. BKT, Semuanya terus ada lagi nih ada yang di di Danau. Ganti-gantian jadi setiap oke. Gimana rute aja gitu. Terus ini nanti di jalan juga, Bang. di jalan kita berbagi juga Berbagi. sama orang-orang. Karena kita berbagi tuh bukan karena Kita kita kaya. Karena kita kita tahu tahu. rasanya nggak punya, Bang. Ya. Itu Kain kapan gak ada poinnya. kantongnya, Bang. Ya, itu poin yang bagus banget sih. Benar nggak? Bener banget. Nah, gue pengen tanya nih seputar lu ngamen dulu lah ya. Biasanya Anes sama Lukas nih kalau ngamen tuh satu jalur atau misah? Misah Misah. kan kita, Bang. BKT-nya batasnya mana sampai mana? Nggak ada batas. Nggak ada Bang. batas sih, Bang. Nggak ada batas? Nggak ada Kitanya aja, iya. batas. Sekuatnya kaki aja. Nah, Sekuat iya, kaki sekuat aja. Lu mau jalan sampai mana kan Sampai biasanya kalau di sama gue kan kita ketemu di yang depan SMP 195 Nah, itu tuh. dari situ. Iya. Itu rute pertama dari situ emang. Rute pertamanya di situ. Dari 195 itu baru Semampunya kaki aja. Kalau udah capek ya udah. Cipinang masuk juga? enggak. Nggak. Udah Kejauhan, bukan wilayah. Bang. Hah? Kejauhan. Kejauhan? Yang deket aja ada, Bang. Oh nyampe ini ya, lampu merah PR ya, flyover ya? Nah, iya itu. Paling nyampe Dekat flyover. aja nggak habis. Iya, habis. Azan ya? Nah, tadi berarti sepanjang 195 sampai Pondok Kelapa, Kelurahan lah ya, Kelurahan Duren Sawit ya. Terus nyampe di perapatan PR tuh, flyover di situ lah ya. Saya ngamen. Batas-batasnya di situ. Nah, Sebenarnya nggak ada batas sih, Bang. iya kita semampunya jalan. kaki aja kan. Tapi saya ngamen cuma sampai situ. Ah, tapi gue mau nanya dong. Apa tuh? Sehari lo ngamen rata-rata lah. Misalnya Lukas bisa dapat berapa tuh, Kas? Paling pahit sama paling bagus. Nggak tentu sih. Iya, rata-rata aja. Namanya. Paling pahit berapa, rezeki, paling ya. bagus berapa ya, sepengalaman lo aja. Ya kadang 50, kadang 100, bahkan sampai 150. 400 pernah ya? Itu kalau ada orang baik ngasih. Iya, maksud gue the highest-nya atau yang paling tingginya segitu. Iya. 400 lu pernah dapat semalam waktu itu kan, yang lu ketemu gue lagi makan pisang bakar tuh. Oh iya. Iya kan, lu Iya, bilang, "Lu berapa, Kas?" Itu 400 karena bang. ada yang request. Iya, mainnya request ya, anak-anak nongkrong di BKT Iya. sambil makan seafood lah, apalah gitu kan. Kalau ada yang request, kadang tuh orang-orang jauh, Bang. Mhm. Bang, nyanyi dong, Bang. Kita nyanyi aja. Karena dia tahu suara lu dulu kan. Iya. Enggak saya patokin. Ya, nyanyi lagu segini. Iyalah, nggak mungkin lah. Saya nyanyi 3 lagu. Nah. Dikasih 200. Wah gila. Temennya manggil lagi, suruh nyanyi lagi. Ditambahin lagi 200. 400. Ini bener nih Om, saya bilang begitu. Nah. Udah itu rezeki kamu, katanya begitu. Nah, iyalah, syukurin aja. Ya kita syukuri. Namanya punya kualitas, itu maksud gua, namanya punya kualitas ya. Walaupun ngamen jalanan, tapi asal lu menjaga kualitas itu, apalagi kalau lu tingkatin lagi nih kualitas nyanyi lu gitu kan, teknik vokal, main gitar, apa segala macam, sampai enak banget orang di kuping gitu kan. Ya insya Allah bisa dapat yang lebih gede lagi lah. Amin. Nah iya kan? Yang penting lu ngejaga itu dulu kualitas. Nah, hidup di jalan, apalagi ya lu parkir sore kan, Iya. malam lu mulai ngamen. Bohong kalau tadi lu udah bilang ngomong keras jalanan dan lu nggak pernah ngalamin hal-hal yang nggak enak banget di jalan yang berbau kekerasan. Pasti pernah. Lu pernah, Nes? Pernah gitu, Bang. Cerita Nes, gimana Nes? Jadi waktu itu saya ngamen sendirian pas dia lagi nggak konser ya, Bang ya.
keadaan saya sendirian, nggak ada teman-teman juga itu yang datang, soalnya sepi juga. Saya ngamen, cuman sebagian teman yang datang, terus teman-teman itu udah pada pulang duluan. Oke, itu hari kerja atau hari weekend, Sabtu Minggu? Hari weekend. Sabtu Minggu lah ya. Hari Sabtu Minggu, ya. Terus? Terus saya pulang sekitaran jam 12 malam. Dan itu saya prepare untuk pulang. Saya sempat nyari teman-teman dulu, ada yang mau bareng nggak pulang, yang satu jalur. Ternyata nggak ada. Ke Bintara kayak ya? kosong, iya. Ternyata nggak ada yang jalan. Yaudah akhirnya saya sempatkan diri sendiri untuk pulang. Dan di saat itu pas ada kejadian, saya pulang tanpa disengaja, ada orang ngikutin saya dari belakang. Tiba-tiba saya langsung ditendang. Hah? Langsung ditendang. Lu naik apa? Naik motor Naik atau? motor. Nendangnya gimana nih? Lu lagi naik motor Dia gitu? itu berdua. Dia naik motor juga? Naik motor Oh juga. berarti nendang samping gitu lah ya? Iya, nendang. Saya tuh nggak tahu kan, soalnya motor saya nggak ada spionnya. Pas banget di depan tuh ada pertigaan. Nggak mungkin saya nggak ngerem ya bang ya. Iya. Pas banget saya pengen belok. Nah dia langsung menendang saya, jatuh. Nah disitulah kejadian kekerasannya. Yang satu megangin saya, yang satu ngajar saya. Ngajar? Saya Langsung digebukin lu? Langsung digebukin di situ. Gokil. Terus? Saya udah sempat ngelawan juga. Nggak lama dia ngeluarin senjata tajam. Aduh. Senjata tajam itu sebuah kayak celurit lah. Nah, Kecil? Gede sih bang. Wih. Lumayan kayak dibilang Nggak kayak kelewang lah ya? Iya nggak kayak kelewang, cuman Bisa nutupin sebagian. Celurit. Nomor 2 Iya. gitu ya. Nah di situ saya mulai kayak jiper lah bang ya. Kayak, Manusiawi bro. iya benar, soalnya kan Gua aja bukan belum tentu. robot. Iyalah badan begini juga gua belum tentu. Aduh. Ya kan nangkis pakai tangan hilang. Ya. Udah situ saya pasrah aja dah sama Tuhan ya kan. Gimana baiknya. Tapi tetap aja di situ saya masih dihajar sampai saya pingsan. Terus saya bangun-bangun, dibangunin sama bapak-bapak. Sama bapak. Tapi nggak dikecup kan bangunnya? Enggak. Iya. Dikecup dikit kali bang. Udah dikecup dikit kali. Dikecup keningnya dikit. Langsung bangun. Terus saya dibangunin. Tong, ngapain tidur di sini? Saya tuh namanya habis dipukulin, kepala saya benjol. Pokoknya pada bengkak-bengkak lah, biru. Terus kayak otak kayak kegeser gitu bang, jadi kayak orang linglung pas bangun. Terus saya bilang ke bapak, enggak pak, saya nggak tidur di sini tadi. Ini kamu tidur di sini, jangan tidur di sini tong. Nanti ada polisi. Oh ya udah pak, terima kasih. Saya akan balik. Itu bapak-bapak lewat aja pedagang. Bapak-bapak lewat. Bapak-bapak lewat. Kayak apa sih? Siskamling lah kalau dibilang. Oh, hansip, Iya, hansip, satpam hansip gitu gitu, ya. ya. Lepas dia udah pergi jauh, saya baru ngeh di situ. Lah, tadi kan saya pulang ngamen. Motor saya mana ini? Motor saya mana? Nggak ada. HP hilang, diambil semuanya. Sepatu juga disengget. Nyeker lu pulang itu? Nyeker, saya pulang jalan kaki itu. Dompet? Dompet ya diambil semuanya dalam tas. Itu saya khawatir bang. Tas. Saya khawatir. Dia kagak balik-balik nyampe rumah. Nggak balik balik, itu saya saya muter. Ditelepon kagak bisa. Muter. Tapi saya nggak kepikiran buat lewat jalur itu bang. Gimana sih posisi? Di Ada ini, gelap-gelap. McD apa Malaka ya? Yang Buaran tuh, Nah, lampu merah. lampu merah McD. Ah. Cuman yang kita bagian BKT-nya. Yang gelap, ada yang gelap. Wah, yang Nah, oh. salahnya saya di situ. Lu Saya lewatnya lewat situ, situ. iya. Mega. Waduh, karena yang tempat rame aja setahu gue kan banyak kejadian tuh di BKT ya. Iya, banyak. Yang terakhir kan Baru kemarin tuh. tangga gue. Tetangga abang. Iya, yang waktu itu handphonenya di beta. Oh iya, itu yang kemarin ya. Iya, yang waktu itu gue minta tolong sama lu orang juga buat bantu lacak ya kan. Cuman akhirnya kan nggak ketemu nih. Tapi sih 2 kali bang, kalau dia bang. Nah, terus yang kedua kali Buyan amat lu. Iya, Bang, 2 iya. kali lagi makan. Kan udah dibilang nih. Nah, jadi pas kejadian selang berapa tahun kemudian saya pindah posisi lah tuh bang ngamennya. Saya nggak di BKT dulu untuk sementara karena untuk menetralkan diri saya kan karena Ya habis trauma lah pastilah. trauma ya. Pastilah. nggak Keadaan bohong. saya soalnya abang saya masih di Depok narik.
Oh, lu masih narik waktu itu? Narik. Orang tua telepon, Anes belum pulang, saya kepikiran. Dia narik di Lu Depok. masih umur belasan dong, Mas. Kenapa? Kejadian itu lu masih umur belasan dong? Umur 18 tahun lah itu. 18. 18. Nah, Selang setelah berapa tahun kemudian saya pindah. Itu saya nggak jalan-jalan dulu Bang, kan masih ini apa sih namanya sih? Masih sakit ya. Sampai berapa ini setelah udah rada mendingan, saya pindah ngamen ya di lampu merah Unsada. Nggak kapok lah ya tapi ya. Iya, kan masih ada mental lah dikit. Iyalah, Iya nyari kan duit. udah iya namanya di Jakarta ya kan. Iya. Terus saya ngamen lagi di situ sama teman-teman saya ada bertiga. Cuman ngamen itu kayak pakai alat sama sound, jadi sama biola. Oh Kita- ya, iya. kayak di lampu merah PS. Nah, kayak gitu. Gue sering lihat tuh. Akustikan. Saya Iya, main iya, gitar, teman saya yang main biolanya. Jadi kayak ngiringin lagu, cuman kayak instrumen kayak gitu. Jadi nggak Oke. pakai nyanyi gitu, Bang. Hmm. Nah, di kejadian itu juga pas saya pulang ngamen kan itu bertigaan mulu itu sama teman saya. Saya sempat mampir dulu ke warkop. Karena setiap pulang ngamen kan pasti lapar lah ya, Bang ya. Ya iyalah. Butuh makan juga lah, amunisi. Nyanyi-nyanyi mulu, ya lapar lah, Bro. Iya, Pondasi. pondasi. Ya, pondasi. Itu penting. Kopi. Yoi. Asal jangan kopi dingin. Yo, man. Sindang. Sindang aja. Sindang tuh Kopi enak. sindang. Kopi sedikit air sedandang. Yoi. Nah, terus kenal lagi lu? Kenal lagi di situ saya Belum enggak ada? enggak di warkop. Warkop mana sih? Warkop Pondok Kelapa. Pondok Jadi Kelapa. ya awalnya saya nggak tahu, saya kan udah bilang sama teman saya kan saya bertiga. Teman saya namanya satu Yuda, yang satu Arjil. Hmm. Yuda, lu duluan aja ke warkop. Oke, Ces. Gue naruh alat dulu ya sama Arjil ke rumah lu. Yaudah, kalau kayak gitu. Dia udah duluan nih ke warkop nih, Bang. Akhirnya saya naruh alat-alat musik saya kan. Sound gitu, berupa kayak yang lain-lain. Setelah naruh sound, kita balik dah tuh ke warkop. Nah, Nggak taunya di warkop itu udah penuh sama anak-anak gangster. aduh. Nah, di situ kan ada gangster. Saya nggak tahu kalau itu gangster. Saya kirain cuma anak-anak nongkrong warkop, ngopi. Terus lepas saya masuk, namanya tidak ada tempat duduk lagi ya Bang ya. Adanya di belakang, pas deket cewek-cewek. Ada cewek 4 orang. Terus saya tuh cuman bertiga di sebelahnya cewek-cewek itu di sini. Terus di sininya itu di depan anak-anak gangster-gangster itu. Nggak taunya dia itu udah dari awal ngikutin tuh cewek-cewek yang berempat. Oh, cewek-cewek ini bukannya temennya gangster itu? Bukan. Oh. Jadi itu kayak diikutin dari Kampus. kampus Unsada, Set. diikutin sama tuh gangster. Lagian cewek-cewek malam-malam ngapa? Nah, itu kayak pengen iniin lah kayak gitu. Lu diapain? Terus dia kan tuh cewek-cewek Diapain? Ceweknya mau diapain? kurang tahu juga kalau gitu. Kok gue penasarannya sama ceweknya diapain? Tapi udah sempat tukeran nomor. Sama Oh, mereka kenalan di warkop. Kenalan. Udah kena karena itu paksaan. Dipaksa. Parno lah ya ceweknya. Ceweknya takut juga. Yaudahlah kasihlah nomornya kan gitu. Itu belum ada saya. Akhirnya dia mampir ke warkop karena tuh cewek-cewek takut. Si gangster juga ngikutin ke warkop. Nah, terus nggak lama saya datang. Nah, disangka tuh gangster, saya ini cowoknya tuh cewek-cewek ini. Nah, nggak lama kayak nggak senang tuh anak-anak gangsternya. Kan emang rame, kayak kalau dihitung-hitung ada sih 20 orangan lah. Nggak lama tiba-tiba saya lagi main HP bertiga ya. Teman saya ditembak. Hah? Ditembak Ditembak. pakai airsoft gun. Anjir. Mantep ya. Jarak Keras dekat ya. itu. Jarak dekat. Iya, dekat banget jaraknya. Bang. Apalagi Kayak kalau gas, tahu saya tuh. dari sini kayak jaraknya cuma sampai depan situ lah. Iya, Berapa meter ya, kali. ya warkop nggak nyampe Iya. segede gitu juga lah. Kan Iya, potong panjangnya, porsi, iya. potong ini tempat masak ya kan. bocah sekarang Langsung kan ditembak yang dari deket. Der. Si Yuda. Si Arjil yang Masih ditembak. ada. Ditembak sininya tuh dari dada sama di sini. Besokannya bengkak. Saya nggak terima. Terus si Arjil itu teriak, "Aduh." Aduhnya itu telat. Ya? Telat. Iya, saya itu sempet gimana pengen ketawa tapi takut dosa. Iya. Iya.
Aduh, lalu ngapa Jil? Gue ditembak. Astaga, jadi gitu. Iya. Weh, besok-besok kesokin lu bawa Arjil lah. Biar kita tembak ya. Enggak, tes Jil. Ini nanti saya undang pesulap merah lah. Biar kebal aja gitu. Itu ngomongnya telat ya kan. Keadaan itu anak-anak gangsternya udah pengen pada cabut. Udah ditembak terus nggak ada yang ngeh apa dia nembak jeder gitu. Nembak nggak ngeh, terus nengahnya itu tes selang 3 menitan lah. Aduh, baru adunya tuh telat. Lah, apa gitu sih? Iya, saya tanya, "Lalu ngapa, Jil?" "Gue ditembak, Nes," katanya dia kayak takut gitu. kali mau teriak. Iya, mungkin. Dianya di jalan tuh yang naik motor. "Lu tembak, lu serius?" Saya akhirnya lari sama abangnya dia nih, Arjil. Yuda. Oh, Yuda tuh abangnya Arjil. Abang sepupunya dia. Abang sepupu. Saya nggak terima dong kan karena saya kan jalan bertiga. Kalau ada apa-apa kan pasti kita saling bantu lah bang ya. Namanya pertemanan kan. Saya maju ke depan. Saya sampai pengen minjem tuh pisau abang-abang yang tukang bubur kagak dikasih bang. Itu saya kesel juga tuh sama tukang warkopnya. Iya, nggak mau resiko. Sebenarnya ya kan tanggung jawab dia juga kan karena di warkopnya dia. Kejadian iya, gue setuju sama Lukas, maksud gue gini loh. Mungkin kejadian iya, tapi kalau dibilang tanggung jawab kan dia juga siapa, Bos? Iya juga sih, benar. Gue biasa pakai pisau buat motongin ape ya kan. Buat ngeracik Indomie dia biasanya. Ngadepin beceng males juga biar kata airsoft. Ya tapi kalau saya nggak peduli saya bang. Apa, bang? Hah? Percaya nggak ada yang lawannya pakai apa? Pakai sapu. Gagang sapu saya patahin bang. Gagang sapunya warkop. Gagang sapu ada yang di pinggir Ada jalan. yang di pinggir jalan siap bodoh amat saya ada gagang sapu. Pakai sapu. Dia masih jalan tuh, nembakin. baru ke depan warkop doang. Baru enggak di depan warkop dia masih maju kan, pengen kabur. Saya teriakin, "Woi sini lu!" Akhirnya dia berhenti lagi. Saya nggak terima. 20 orang. Iya, ya kan yang penting bertarung aja dulu. Satu-satu Menang kalah kan mah belum tentu. belakangan. Iya, ya tapi kan? konyol juga berarti 20 anjing. Tapi lawan aja dulu. Iya, kalau saya prinsip saya kayak gitu bang. Iya, Menang kalah sih belakangan ya kan. Takdir udah ada yang di atas. Ah, Yang penting saya tuh datang situ kan untuk Makan. kebersamaan terus ya, makan lah. Iya. Datang ke situ tuh makan. Nggak datang mungkin situ lu makan, kebersamaan iya. sama tukang warkop. Lu bersama-sama ngapain ngeracik mie gitu. Kayak film Ghost zaman dulu kan. saya di situ ada sempat gokilnya tuh di situ gimana ya bang ya. Awal saya lari sendiri. Terus sama abangnya si Arji lari. Si Arjile takut nggak berani lari. Iya, lagian habis ditembak bro. Iya, habis itu ditembak. jaraknya deket itu bro. Iya sakit saya emang sampai bengkak sih bang. Aduh bro. Saya pernah kena itu bro. Sakit bro, kaki. Nggak enak banget. Terus dia maju dengan PD-nya, bang. Saya pede bang, saya majuin. Duel tuh, maju lawan satu deh. Lu rekaman gitu pede. Jangan maju pede bawa sapu aja. Lu jadi ini penyihir, naik sapu terbang. Enggak, maksud saya kalau udah deket, saya pengen hantem palanya gitu bang. Terus dia tuh saya kirain cuma megang beceng, sembari maju, sembari nembakin ke saya juga. Saya sempat ngeles juga kan, ngeles kiri kanan. Nabrak. Enggak, lepas sudah deket, saya nggak tahu di belakang dia ada BR lagi. Iya pasti nih. Saya langsung dibagi kayak gini, kaget, saya kan refleks. Jadi kayak rasa kaget juga ada lah ya bang ya. Iya. Pasti lepas itu kena lah saya di situ. Kena nih? Kena lagi. 3 lobang di perut. Hah? 3 lobang. 3 lubang kita bang. Itu cuman madura karena. yang bulu ayam yang gede. 3 Terus saya lobang. di situ gokilnya kenapa? Kok di saat gue maju ngebelain dulu orang, lu kok pada lari duluan ke belakang. Ya. Saya ditinggalin. Nyali orang beda. Iya emang. Lu terlalu pede. Dia nggak apa-apa Lau lah. percaya pede diri aja tingkat dulu. tinggi. Iya. Mungkin Lau ingatnya Terlalu pede. Wah, Superman. Enggak sih, saya mikirnya tuh dia tuh cuman megang beceng doang gitu bang. Kan kalau airsoft gun sih biasa-biasa aja sih. Ya. Gitu. Itu karena emosi lu. Ya, sih, karena Iya. menurut gua. Kalau orang Karena pinter mikirnya nggak mau ngambil risiko. Bener gak bang? Oh iya. Mendingan Kalau gua ditinggal jadi aja tukang dulu. bubur sama. Apalagi gua belum naik haji waktu itu. Jadi tukang bubur belum naik haji dia. Salah, woi. Kalau saya pas denger itu saya anggap ini termasuk goblok, bang.
Masuk bodoh. Iya. Antara nekat, goblok, setia Goblok, kawan, bodoh. solidaritas tuh. Iya, termasuk Kalau bodoh. saya sih Ya. lebih ke solidaritas sih, Bang. Ya pasti. Mm-mm. Tapi Bodoh. memang bukan solidaritas itu ada batasnya ya. Dalam arti kalau buat gue gini, gue better nyari tahu itu bocah mana, gangster apa, habis itu gue kumpulin orang, gue balikin. Udah tahu, Bang. Ah itulah, kenapa kau sendiri pakai gagang sapu? Enggak, maksudnya udah taunya itu setelah. Oh setelah bolong 3 itu? Iya, tahulah dia tuh. Cuman udah, kalau saya sih gini aja bang, anggap aja udah clear aja udah, nggak mau perpanjang Ya, udah. ya. Cuman ambil dari Pengalaman buat jadi aja. pengalaman aja. Iya, Sembari ngasah-ngasah lah ya. Iya. Sekecil-kecil nyali lu lumayan juga nih. Walaupun kata Tapi, abang lu Mak. goblok. Kalau kata saya pak, goblok. Biarkanlah dia berkata begitu. Saya aja belum. Saya aja Tapi belum- lu belum mengakui gitu, nggak Bang. nih kalau itu kegoblokan yang hakiki? Emang sih, Bang, bener juga. Emang Kegoblokan yang hakiki. iya. Emang sih kalau dibilang emang goblok. Ngapain gua? Ya pas gue adegan ya lah. Udah tahu megang shotgun ya kan. Anjay, gue very prima gitu. Enggak, saya pede awalnya kenapa, Bang? Ah. Awal saya lari samping-sampingan sama teman saya. Sama Yuda. Iya, sama Yuda. Ah. Saya maksud saya tuh yang lepas dia maju, tangkep, culik, ajar. Dia 20 orang lu berdua. 20 orang, Nes. Badannya selalu semua. Gede-gede. Ah, ini. Ini segede-gede abang ini nih. Ya, kameramen gue lebih tinggi dari gua itu. Iya, makanya itu. Ada yang gede badannya, ada yang bewok kanannya. Anjing tuh gangster tua-tua. Iya, Iya, Bang, gangster itu- orang tua-tua itu. Mungkin sekarang dia udah jadi pensiun. Iya. Gangster pensiun. Gangster pensiun. Gak mau kalah sama preman pensiun. Gangster Iya, pensiun. Gangster pensiun. Tapi emang sih ini daerah kita nih BKT. Emang rawan sih, Bang. BKT, Pondok Kelapa tuh anjir. Gue nggak tahu ya, maksudnya iya pernah juga lah, maksudnya di era gue masih SMA, SMP di Betak. Zaman dulu kan Malak ya. Iya. Maksud gue ya udah Malak paling ya CR ada yang suka bawa gitu, tapi nggak yang gangster, Bro. Ya Bukan udah gangster, Malak juga goceng daripada dibolongin kan nih Dulu goceng, mah Bang. belum ada gangster ya sih, Bang ya. Gue nggak tahu sih belum ada gangster apa gimana, mungkin kalau dulu sifatnya kayak sebelum jadi apa organisasi. Iya, kayak gitu. Sekarang dulu kan Bisa ya. zaman saya dulu saya kan juga sempet ikut lah. Kan kalau gangster itu kan baru-baru terbit kayak tahun-tahun kemarin kan ini kan anak-anak Iya, mudanya. rame-rame bocil-bocil Iya. inilah. Gua kaget juga kan, suka nonton juga tuh gue Di IG biasanya tuh iya, banyak tuh. kalau pada tawuran lah. Ada lagi nih bang, Ya, nggak cerita tahu lah apa yang ceritanya saya nih itu pas di Senen. Dulu saya kalau Tapi pulang BKT lu nggak pernah ngalamin? belum Senen ya? di Senen, saya pernah ngalamin kejadian gini bang. Saya pulang ngamen, kan saya dulu naik mikrolet nih bang, Hmm. turun di dekat atrium. Iya, Poncol. Ketemulah bapak-bapak pas mau hari raya Idul Fitri. Dek, besok bisa nggak pagi ketemu bapak-bapak? Besok bisa nggak pagi jam 10 ketemuan di sini, Dek? Oh mau bayar zakat, kata dia begitu. Nanti ada Bapak-bapak? bapak-bapak. Oke. Nanti Om beliin baju, Om kasih lollipop. Om beliin Beliin baju, ya. beli sepatu, katanya. Nanti ada sedikit rezeki buat keluarga adek, kata dia begitu kan. Mungkin kan ada yang lihat saya baru pulang ngamen. Itu saya masih umur 18 tahun. Ah. Saya kira kan benar bang. Ah nih bapak nih niatnya baik, ya kan? Ayo bapak-bapak lah ya. Om, Wah, lu makanya gue curiga nih. om, Sebentar. Aduh. Tadi kan Kayak nggak bapak-bapak. Terus lu Manis. terus lu berubah nyebutnya jadi om. Pertanyaan gue lu dikasih lollipop disuruh nungging nggak? mukanya bapak. Ini Bang dengerin dulu nih ceritanya nih. Tapi kayak om bang. Dibilang bapak tapi kayak om. Pokoknya itu udah. Jadi Iya. om-om itu sebetulnya bapak-bapak bukan? Enggak tahu. Kan lagi. Ya, yang jelas itu om bukan tante-tante apalagi nenek-nenek. Iya, Iya, bisa jelas. jadi. Ya, iya. Oke pak, siap. Saya kan manggilnya bapak. Hmm. Siap. Pagi saya bilang sama mama saya, Ma bangunin pagi.
ada rezeki nih, ada yang mau ngasih rezeki. Oh ya udah dibangunin pagi. Pagi saya bangun, mandi, prepare, berangkat. Nunggu di halte tuh. Janjiannya di halte Rivoli, deket Kuitang tuh. Bener dia datang. Tapi udah sempat beli baju. Sama dia? Iya, udah sempat dibeliin baju tuh. 2 setel sama celana. Beli beras yang kecil tuh. 50 kilo. Hah? 50 kilo? 5 kilo? 5 kilo. 50 kilo, bocah segede lu Maklum. nentengnya. Ketemu gua udah berotot lu. Aku nggak pernah masak, nggak ngerti om. Iya. Nggak ngerti masak ya. Terus? Jadi nggak tahu beras. Terus? Taunya seliter. Iya. Dibeliin beras, dibeliin baju, udah saya pegang. Kesana dulu deh, jalan-jalan dulu katanya. Jalan-jalan di bawah tuh. Saya belum tahu tempat apa itu, daerah mana. Ngadem dulu ya dek, di pinggir tol. Tapi nggak tahu tuh tol mana gitu. Dengan pedenya dia mengikuti. Di pinggir tol jalannya curam begini om. Hah? Jalannya curam. Apa? Miring. Tapi banyak pohon-pohonan sepi. Oh, pinggir tol. Jagorawi kali ya. Terus? Dibawa ke sana. Cikampek kali. Awal sih biasa-biasa aja makan. Ah. Makan, dia ngerokok, ngopi. Coba pakai bajunya pas enggak? Kata dia begitu. Saya pakai bajunya pas om. Saya bilang begitu. Naik mobil. Naik motor. Kok Motornya di pinggir diparkirinnya tol? di atas. Tapi ada parkirannya bang. Saya nggak tahu tuh daerah mana, lupa. Jadi saya. jalanan ini Pak, maksudnya pinggiran tol gitu, masih perumahan atau Oh, ya. Gua Ada, kata Pak. di tengah tol kali. Di Gila. pinggir. Pinggir jalan gitu. Katanya ngadem gitu bang. Bahasanya Ya, kan ya. ngadem dulu, santai Ya. dulu baru kita pulang katanya gitu ya. Ah. Oh, lu mau dianterin bilangnya. Nah, terus lama-lama pegang badan saya. Kamu gagah ya katanya begitu. Cerita ini sesuai dugaan saya. Kan tadi sudah bilang. Kamu gagah ya. Lama-lama dielus kepala saya. Lama-lama pegang paha saya. Apa-apa nih om? Di situ saya udah Lu mulai umur berapa curiga sih? nih. Apa? Lu umur berapa? 18. Masih hangat-hangatnya. Coba Oh, kamu. itu lu baru shit seven lagi meletak kayak bool. Kata dia begini bang. Kamu kalau ini cocok nih jadi binaragawan. Katanya begitu. Buset. Ini badan kamu udah berbentuk. Berbentuk dari mana dalam pikiran saya begitu kan bang? Ya berbentuk sih, nggak cuman daging. Iya. Ada pala, ada hidung, Ada ya pala, berbentuk iya, sih. benar Nggak sih. salah dia. Cuman Kas. lama-lama coba buka baju, coba buka celana. Nah situ baru saya udah disuruh buka celana. Akhirnya kan Itu orang nggak ada yang lewat tuh, Kas. karena jalanan curam. Nggak ada yang lewat itu. Enggak, saya pura-pura mau kencing dulu. Kencing ke belakang, dia duduk. Saya tendang aja om. Tendang tuh bang. Saya kabur, saya bawa baju-bajunya. Saya pulang. Pinter. Saya pulang, tapi anehnya motornya udah nggak ada. Motor siapa? Motor dia? Motor dia yang di parkiran. Ah. Itu saya ngadu tuh sama orang-orang yang di jalan. Hmm. Bang, saya mau Di apa bahasanya? Di Pax. Nah, itulah bahasanya lah. Saya mau dipak sama siapa? Om. Gokil gak? Om, jangan om, buka celananya. Buka, jangan om. Jangan buka celananya. Ini sih perut tidak bolong memang. Tapi udah sempet Weh. tuh, bang, udah sempet saya ambil bajunya, berasnya. Itu si abang-abang itu udah gelinding ke bawah karena jalannya kan miring. Iya, curam. Gelinding ke bawah. Badan dia kan gede, mau nanjak gitu susah. Saya Gendut. kecil. Iya gendut. Ah. Nah saya lari aja ke atas sudah, saya minta tolong. Mana orangnya? Saya balik lagi ke situ udah nggak ada. Saya balik ke parkiran motor yang nggak ada. Kan aneh. Terus orang sono? Ya udah orang yang Akhirnya nggak kan ada. saya nggak punya duit nih, mau pulang. Bang saya mau pulang, rumah kamu di mana? Ada tukang parkir tuh di situ. Aha. Di Senen, ya udah naik busway aja. Dibayarin ongkosnya. Kalau dulu kan belum pakai kartu tuh. Emang iya?
naik busway. Iya, masih kayak Langsung, si truk. langsung. Oh iya Langsung iya bayar. iya. Jadi naik busway. Kalau naik busway, pokoknya patokannya turunnya di jalan apa? Pal Putih ya? Bal Putih ya, Pal di Putih. Poli. Pal Putih. Turun di situ, pulang. Kayak ngadu sama orang tua begini. Tapi kamu nggak ada apa-apain kan? Nggak. Bisa jaga diri. Yang penting udah dapet nih baju. Tapi kalau gue jadi warga ya gue mikir, nih bocah udah dapet baju, udah dapet beras. Masa nggak dilupain? Kan saya sebelum itu udah ada pikiran saya Ancang-ancang ya. Ancang-ancang. panjang. Ya. Hah? Kok tiba-tiba nyuruh buka celana? Emang gue cowok apaan ya? Tapi Akhirnya ya saya pura-pura segitunya. kencing ke atas, jalan dikit, ketendong gelinding. Gelinding, udah saya cabut aja. Akhirnya kata mama saya, udah jangan keluar dulu. Takutnya tuh orang nyari-nyari lagi, kata dia begitu. Ah. Nggak keluar dulu saya. Nggak lama ngamen lagi aja udah, seperti biasa. Maksudnya lu nggak sampai kayak aneh sih. Enggak. Cuman nggak enak aja. Pengalaman yang kalau dulu kan enak ya bisa cerita ke anak lu kan. Lu papa waktu ngamen, wow, bolong 3. Kalau ini ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Astaga, malu banget. Dulu papa. Itu Bang. Papa dulu. Mesti diceritain suruh nonton podcast ini aja. Jangan. Papa dulu nak. Wah papa pengalamannya gimana di jalan? Dulu papa. Dulu papa dulu diulang-ulang aja kagak Jadi dilanjut kelar-kelar. Saking malunya untuk menceritakan. Gila itu gila. Gila banget itu emang. Beneran omong. Lalu gue tadi kasih lollipop. Terus ngamen, pernah juga saya ditangkap bang. Oh nggak tangkap. Ditangkap Pol kalau PP? ngamen. Dinas Sama sosial. dinas sosial. Kenapa ya? Itu dulu saya. Gue bingung deh. Orang ngamen nyari rezeki halal, kenapa mesti ditangkap? Saya ngamen. Iya kan? Iya. Logika deh. Iya Lu sih. ngamen. Tatoan lu kagak. Tatoan nggak? Enggak. Tatoan kagak. Bawa sajam kagak. Kenapa mesti ditangkap? Itu kalau kata dia gelandangan. Padahal saya rapi. Saya Lu ngamen ngamen selalu rapi. Kalaupun lu celana pendek pakai sendal, gue bilang lu masih rapi. Enggak yang berdandan gimana-gimana. Malah saya pakai sepatu kalau ngamen. Pakai sepatu. Iya, ya. Sering gue lihat lu pakai sepatu daripada pakai sendal. Pakai sepatu, pakai kemeja. Saya dulu ngamen di belakang Yarsi, kan ada kampus. Sepatu Iya, Putih. ya sih, tahu. Kan gue dulu di Trisakti. Di ada kampus Jayabaya. Ya, Jayabaya. Saya ngamennya di kantinnya. Trisakti, STMA, STMT Ya. zaman dulu. Udah mencar sih kayaknya STMT itu udah pisah satu di. Jam-jam makan siang kan banyak tuh. Ya, masih Saya ngamen tuh di situ. Tahu-tahu saya ditangkap. Saya bertiga tuh bang sama teman Satpol saya. PP ya? Bukan itu dinas sosial yang Dinas nangkap saya. sosial. Oh, nggak kerja sama Pol PP dia buat nangkep. Itu kalau lagi Itu- gabungan besar-besaran baru Itu tuh. saya ditangkap di Yarsi. Bertiga nih sama teman. Cuman teman saya kabur. Yang satu kabur juga. Karena saya megang gitar, saya doang yang ketangkap. Dibawa saya ke kelurahan, dibawa ke mobil. Aduh, saya pusing. Saya doang yang Lu ketangkap. diciduknya kasar nggak? Bang? Enggak ganti Iya, begini. kasar nggak? Ada perlakuan kasar nggak? Enggak. Tapi dikejar aja sampai ketangkep gitu. Tangkap, lu pak, gandeng. Pegang ya. Anjing. Ikut gitu ya. Lah, salah saya apa pak? Lah, saya masih bingung. Soalnya baru pertama kali tangkap. Udah nanti kamu tahu sendiri. Bilangnya cuma pengen didata. Didata aja, didata. Wey, anda yang nangkep dia, anda tahu nggak kualitas suara dia seperti apa? Dia bernyanyi, dia tidak merampok, dia tidak Kriminalisme. kriminal, dia tidak vandalisme, dia menyanyi pak untuk nyambung hidup. Kenapa anda tangkap? Shit, man, berbah. Fucker. Akhirnya Ya ini, tadi dulu, guys, gue masih kesel. Kesel itu gimana? Kalau lu nggak ngamen, lu nggak makan. Kasarnya kan gitu. Iya, Ya bener juga, bukan kasarnya lagi emang iya kan. benar. Kalau lu nggak ngamen, lu nggak makan.
Yang penting kan saya nggak mencuri. Ya itu dia, kenapa sih mesti ditangkap? Tolonglah. Kalau mau, kasih tempat dia ngamen. Mas, dianterin ke sini mas, ngamen di sini banyak nih yang bakal ngasih. Itulah, gue lebih better. Terus jagain ya. Jagain. Nih perutnya 3 bolong bos. Yang satu Lobang boleh hampir gede bos. Aduh. Kentutnya hampir bunyi poh. Aduh. Katanya berpret. Gawat. Lah, ini gimana? Ya kan ini, aduh gimana ya? Gua kok kesel. Maksudnya gini loh. Orang cari makan halal bos. Ngemis enggak, iya. Dia ngamen, dia jual skill loh, dan itu nggak semua orang bisa. Gua pun belum tentu bisa bernyanyi seperti dia. Kesel dengerin, sumpah. Ngapain lu ngurusin? Ya ampun. Lu dibawa, terus bener didata. Di data tuh. Kasih duit nggak? Enggak, dimasukin mobil dulu, Bang. Iya lah pasti. Jadi di dalam mobil itu udah banyak juga yang ketangkep. Kebanyakan tukang parkir. Oke, yang muter polisi cepet atau apa gitu. Nah, masuk nih mobil. Saya belum ngobrol-ngobrol dah tuh. Masih bingung, teman saya lari nih. Tinggal saya sendiri, nggak lama teman saya juga ketangkap datang. Nggak lama yang satu lagi ketangkap. Sama lagi kejadiannya, katanya pas lari jatuh. Ya. Lu kena bawa gitar aja ribet ya. Karena bawa gitar. Kalau kagak mah Bang, udah lari kencang saya. Akhirnya bertiga-tiga nyatu lagi di dalam mobil. Reunian lagi. Reunian lagi. Aduh, Tuhan. Reunian lagi di situ. Masuk nih, saya di Kedoya. Kok sampai ke Kedoya? Ya ditaruhnya di Kedoya saya. Terus Di Kedoya ada orang gila, ada orang sakit. oh dinas sosialnya. Ini apa sih namanya? Penampungan. Oh. Penampungan apa? Kalau dibilang anak-anak jalan tuh kalau yang ditangkap taruhnya di situ. Ada yang di Cipayung. Terus ada juga yang kayak ODGJ Ada ODGJ, ditangkap di jalan kan taruh situ. Oke lah, kalau ODGJ mungkin setelah itu kan bisa apa namanya diobatin atau dibawa ke RSJ atau memang keluarganya dihubungi, walaupun susah ya gimana ODGJ gitu kan. Nggak ngerti juga gue ya. Terus Mohon juga maaf lu nih kalau katanya salah. sempat tidur sama mayat ya Kas ya? Enggak, ada yang mati aja. Oh, ada yang mati. Ada yang mati sakit. Di mana? Di situ. Di dalam Di dinas sosial itu mati sakit. Nggak tahu dia tuh nggak tahu kalau dia tuh nggak ngomong kalau sakit apa gimana, orangnya diem aja. Udah, iya. Nggak tahu ya kan dia tidur nggak tahu ya mati. meninggal. Akhirnya ya di makamin ini karena dia nggak ada identitas keluarganya kan nggak gitu mungkin kan. Nggak bisa dihubungin keluarga. Iya. Jadi nggak tahu lah tuh Di otopsi lah paling. dia yang tuh, ngurusin gitu, lah. gitu. Kalau saya kan Tapi habis itu lu diapain guys? Lu Ya, nginepin di situ? dinginepin sampai Berapa lama? Sampai orang tua ngurus. Akhirnya saya masuk tuh di orang tua nggak tahu kan, saya nggak pulang-pulang. Itu kejadian kebalik ya. Itu gue yang lagi di Depok ya. Udah berapa minggu? Dia lu ngapain? Narik juga? Enggak, dia main. Enggak, Oh, lagi saya main. main ke rumah saudara. Oke. Dia main. Saya lihat di berita, TV One, masuk TV One saya. ini kayak kenal muka kata saya kan. Atau lu nyanyi anjir. Abang gua nih Masuk TV kata. One saya lagi digiring ke mobil. Atau lu nyanyi di situ. Astaga. Razia preman jalanan, parkir liar, ini Pak Oga. Pak Oga, pengamen. What the? Beritanya masuk. Akhirnya masuk, orang tua ngeliat. Enggak kan karena saya nggak pulang-pulang tuh. Kira orang tua ngurusin akhirnya pulang. Tapi duluan pulang teman-teman saya. Soalnya masih pada sekolah, jadi Teman-teman dia saya kan sekolah, orang tuanya Kartu udah pelajar. khawatir, ini. Dia udah pada punya HP, saya nggak punya HP.
nggak hafal nomor orang tua. Saya bilang sama teman, nanti kalau lu udah sampai rumah kabarin orang tua gua, urusin biar gua pulang juga. Dia baru pulang katanya orang tua udah tahu duluan dari TV gitu. Lu Nes ngomong. Enggak, Nes juga sempat ngeliat juga di berita. Nggak sengaja ngeliat ini Dia terus kayak ngomong ke nyokap. enggak, itu nggak ngomong, nggak ada HP di situ. Kan Terus beda apa tempatnya? Oh, gua pikir Saya di dia Depok. main ke Depok sama nyokap, kagak. Enggak, nyokap Sendiri. di sini, iya. Di Bintara. Di Bintara. Terus nggak lama nyokap nelpon ke tante saya tuh yang di situ. Yang di Depok. Yang di Depok. Ah. Anes, abang lu ketangkep nih. Iya mah, Anes juga ada yang lihat di TV. Yaudah besok Anes pulang dah. Akhirnya pulang besok, izin sama tante Kalau dia saya. nyanyi kali aja masuk TikTok anjir. FYP. Dia ngomongnya gitu bukan ada panik, udah ketawa ya. Abang gua ketangkep. Abang gua ketangkep. Tapi di situ sempat gokil, Bang. Baru masuk ada orang rambutnya panjang tapi dari belakang, Bang. Potongannya cewek. Potongan badannya kayak cewek, gemoy gitu. Bekumis. Hai, bener, bekumis, Bang. Kok cerita lu nggak jauh-jauh dari itu? Kumisnya apa, Bang? Kumisnya kayak kumis-kumis apa? Film-film kungfu. Kumis kucing. Langsung, Iya. iya, langsung saya sabit botol. Agak kurang. Oh. Saya ODGJ. udah manggil hai. Dia hai juga lagi. Hai, kumisnya panjang, saya sabit botol. Geli saya, Bang. Ya iyalah. Aduh. Tapi setelah nyokap lu ngeluarin lu dari dinas sosial, Iya. lu dibekali apa sama dinas sosial? Apa nih biar orang tahu? Lagi itu katanya. Ya ditangkep, dibina Tapi harusnya kan? Petugasnya Iya. sih baik sama saya. Baik, oke. Oke. Dia bilang ada petugasnya bilang, saya tahu kamu tuh bukan anak-anak jalanan. Dia bilang begitu. Ya udah, kamu kalau ada pekerjaan lebih baik kerja kayak gitu kan. Saya bantu doa. Itu ada tuh bapak apa siapa namanya, lupa saya. Kalau gue jadi lu, nice lagi. Kalau gue jadi Lukas, cobalah Pak, saya bisa nggak kerja di dinas sosial kayak Bapak? Enggak, Bang. Saya waktu itu sempat dapat bocoran juga. Lepas saya lagi Car Free Day. Kak Fride. Lagi ngamen Car Free Day pagi-pagi di pintu air BKT. Oke. Bertiga tuh sama Emang situ teman Car saya Free Day? gitu. Ah, Emang situ kan Fride? Car Free Day kalau pagi-pagi hari Minggu. Oh, nggak pernah tahu saya. Kemana aja, Bang. Rumah aja deket BKT, nggak pernah ke sono. Olahraga mah di teras ini aja. Terus emang tuh di deket McD itu ada pos dinas sosial. Sebelah mana? Hah? Sebelah mana? Di sebelah kiri deket portal yang ini arah masuk BKT-nya. Pintu air. Pintu air sebelah sana tuh yang McD. Di ujung pas banget lampu merah McD. Aha. Di situ kan ada pos. Dinas sosial itu. Iya, di situ posnya. Saya nekat bertiga-tigaan sama teman saya. Aha. Saya lewatin dinas sosialnya. Terus? Saya dipanggil. Sini. Saya kirain pengen ditangkep ya, Bang ya. Kamu mau ngapain? Saya jujur aja, saya pengen ngamen, Pak. Emang kenapa, Pak? Oh, ngamen. Ya udah, nggak apa-apa ngamen. Yang penting jangan ngamen di lampu merah. Kalau mau ngamen door to door, katanya kayak gitu. Hah, door to door. Jadi kayak rumah makan Iya, gitu iya, loh, iya, Bang. tahu gue. Jadi dari pintu ke pintu nggak boleh netap gitu, Bang. Alasannya dikasih tahu nggak kenapa nggak boleh ngamen di lampu merah? Katanya iya, sempat saya nanya, emang kenapa sih Pak kalau ngamen di lampu merah? Nah, itu mengganggu pengguna jalan, katanya kayak gitu. Setahu Kan saya pas sih, lagi lampu merah, nggak mungkin Iya. lampu hijau juga lu nyanyi kan? Nah iya Di itu tengah jalan. Saya bingung di situ. Terus saya nggak lama saya nanya, Why? emang Bapak ini dari mana asal-asal bisa masuk ini? Masuk apa? Dinas sosial. Akhirnya dia jujur, saya juga ngamen dulu. Itu ternyata tuh dinas sosial itu bukan berarti orang-orang yang daftar kerja dari ini. Jadi itu dari pungutan yang di lampu merah juga, Bang.
dari pengamen-pengamen juga Dikasih direkrut. kerjaan. Iya, direkrut. Oh. Pengamen-pengamen direkrut. Lu mau gak kerja sama gua? Lu jadi dinas sosial. Gitu. Nggak tahu juga sih. Itu gua nanya sama dia. Orangnya full tato. Banyak banget tatonya. Lepas pengen ngomong sama saya, bentar ya, kita pasang baju dulu nih. Pasang baju dinas sosial kan panjang tuh, biar nutupin tatonya gitu. Itu digaji mereka? Itu katanya sih kurang, aduh saya belum nanya juga kalau itu. Ya itu kalau memang lu kerja terus digaji ya so far so good. Tapi kan nggak mungkin semua orang yang lu ciduk langsung dikasih kerjaan ya. Contoh abang lu ditawarin kerja nggak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Suruh cari kerjaan yang lebih baik gitu. Jadi itu dia Berapa sengaja. banyak musisi kita, sorry gue potong. Berapa banyak musisi di Indonesia tuh yang awalnya dari ngamen? Iya sih, Banyak kan? banyak. Banyak. Banyak, emang banyak banget. Banyak nggak sedikit ya, gue nggak bisa sebutin satu-satu lah. Iyalah. Tapi kalau lu googling pasti ada. Ada. Kalau lu Bener. googling pasti ada, nggak mungkin nggak yang dulu cuma sekedar gonjreng-gonjreng di jalan sampai karena dia punya karir bagus, ya kan? Di Indonesian Idol berapa banyak yang gue lihat dulunya ngamen terus masuk di Indonesian Idol. Iya. Iya. Kalau gue lebih berpikir gue akan coba lu nyanyi satu lagu, Lukas, gue pengen denger suara lu. Ngamen kan lu, gue pengen denger. Kalau bagus mending gue bina, men. Kamu pengen jadi artis nggak? Nih, saya kasih tahu recording, saya bantu deh. Gitu. Ada nih studionya di dinas sosial khusus pengamen. Lu nggak ngemis, ya kan? Lu bukan gelandangan yang tidur di emperan, lu punya rumah, bos. Punya rumah kita. Lu bukan homeless gitu, orang nggak punya rumah. Lu punya rumah, lu punya skill, maksud gue tuh gitu. Kasih lah, gimana caranya dia bisa punya kesempatan, bisa jadi artis misalnya, atau jadi musisi yang lebih profesional gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Dibandingin ditangkap, didata, dilepas, cari kerjaan yang lebih baik ya. Gue yakin ngamen juga bukan pilihan hidup yang cita-cita dari kecil. Iyalah bukan. Lu waktu bayi lahir, oi diajarin, aku pengen ngamen. Nggak mungkin. Ya, kagak mungkin begitu gitu loh. Maksud Iyalah, gua nggak mungkin. waktu kelas 1 SD gitu ditanya guru, Lukas cita-cita mau jadi apa? Ngamen Bu di jalan. Kagak Enggak mungkin. Bos. mungkin. Kalau bisa lu jadi musisi profesional, bikin lagu, cipta lagu, lu nyanyi lagu, entah misalnya gue yang ciptain, lu nyanyi, mungkin lu lebih pengen itu gitu loh dibandingin Iyalah. apa namanya di jalanan yang segitu kerasnya dengan resiko yang cukup tinggi gitu kan. Tinggi. Iya kan? Itu sih Resiko gue, berat. coba untuk dinas sosial ya. Ini masukan aja nih dari gue nih yang iya ya gue pernah hidup di jalan juga walaupun nggak ngamen tapi ya nggak kriminal juga ya dalam arti cuman berseni itu banyak juga di jalanan kan. Dulu di Kota Tua seniman juga banyak, seniman jalanan Kota Iya. Tua yang karyanya keren-keren banget. Keren. Karyanya keren-keren banget. Ada Bang Ayung. Bang Ayung itu ngamen juga di Kota Tua dulu, setahu gua. Ya sekarang dia udah masuk kafe. Asik, suka bawain Beatles. Wawasan musiknya juga bagus, Kas. Nah, maksud gue dibinanya tuh gitu. Coba untuk dinas sosial mungkin dimasukkan ya. Mungkin nih orang seperti Lukas yang memang punya talenta, punya quality yang cukup lumayan oke lah. Ya kan? Kalau menurut gue lumayan oke karena tinggal dipoles tipis-tipis biar jadi perfect gitu maksud gue. Disalurkan. Entah ada kafe di sekitar BKT, lu butuh penyanyi nggak? Nih, gue ada nih namanya Lukas. Kerjasama lah dinas sosial tuh sama kafe-kafe atau tempat makan di sekitar ini yang itu lumayan. kan saya pas itu ketangkapnya di Cempaka Putih. Ya taruhlah. Ngamen Cempaka di- Putih juga banyak kan? Ngamen di kampus. Iya di Cempaka Putih lebih banyak lagi bos kafe bos. Tapi saya udah asik aja gitu pas ngamen di kampus tuh asik bang sama orang-orangnya nih. Kalau saya pas ngamen di kampus tuh sampai banyak dulu, mungkin sekarang udah lulus orang-orangnya ya. Asik, kita diajak nongkrong, ngopi bareng. Enak kok bos. Ya gue pernah jadi mahasiswa juga kalau ada memang orang pengamen yang suaranya seasik lu pasti gue, bre, sokin lah. Ntar dia buka topinya taruh di meja. Ntar temannya masukin duit aja. Iya. Tahu topinya penuh. Sampai saya juga pernah diajak tuh pas ngamen di kampus-kampus apa?
waktu itu yang Cempaka Putih ya. Diajak Kampus ke gue lagi. Yarsi. Oh Yarsi. Iya, diajak ke kos-kosan anak-anaknya dia gitu kan, ada cewek-cewek, cowok-cowok. Terus saya disuruh nyanyi di situ. Iya. Di Sawer. hibur. Iya di Sawer. Saya juga sempat kaget situ, saya ngapa sih kok datang ke sini nih, saya bingung gitu kan. Akhirnya saya disuruh nyanyi. Nih nyanyi, Dek gitu kan. Nyanyi Bang. Oh, yaudah kita nyanyi nih. Yang penting kita nyanyi bareng-bareng ya di sini. Oke, kita nyanyi. Akhirnya ada satu orang lah muterin topi gitu untuk mengisi. Iya, Sempat saya juga waktu itu sempat dapat kartu nama. Kartu nama itu punya bapaknya dia. Bapaknya tuh anak mahasiswa ini. Jadi itu waktu saya nyanyi saya kan sempat direkam. Terus dikasihlah ke videonya tuh ke bapaknya. Bapaknya itu kayak orang apa ya? Orang musik gitu kayak kali. produser apa-apanya lah gitu. Label musik lah. Ini kartu nama bapak saya, Dek. Nih, Adek udah saya kenalin sama bapak saya. Oh iya, Abang. Nih, kamu mau gak? Ntar bapak saya nyuruh, emang orang kaya sih dia ya. Suruh nyiptain lagu, kamu bisa gak? Nyiptain 7 lagu religi, terus 7 lagu pop, 7 lagu jazz, 7 lagu dangdut. Mati. Nah, di situ saya pusing. Ya memang belum siap waktu itu gitu langsung kalau bisa dikasih waktu dalam 1 tahun. Kalau udah full semuanya lama tuh kok itu. satu album. Kalau udah bisa semuanya tuh udah ada lagunya, nanti langsung saya dikasih hadiahnya. Oh. Dikasih rumah, Oke. dikasih mobil. Oke. Langsung kayak gitu. Iya, ya poinnya adalah mahasiswa ya. Itu anak mahasiswa kan? Kedokteran Yarsi kan? Iya, di kedokteran itu Ya. dia ngambil jurusan kedokteran Yarsi itu. itu kedokteran. Mahasiswa lebih punya pikiran seperti itu. Harusnya, maaf nih, dinas sosial bisa juga. Gue yakin bisa kok, anggaran pasti ada. Iyalah. Nggak pasti. usah yang gede-gede banget, minimal lu menyalurkan atau melatih bahkan pengamen-pengamen ini untuk bisa lebih dapat lagi gitu ya, secara skill, secara mental ya kan, di coaching lagi, pemberdayaan lah. Kita Indonesia udah banyak yang main UMKM, nih pemberdayaan musisi, gue kalau ada pengen banget. Gue banyak kok kenalan musisi-musisi yang siap support gitu loh, kayak di kemarin nonton kan podcast gue sama Cang Riki kan. Iya. Di komunitas Jazz Kemayoran juga ada Jaga Cipta yang memang guru musik. Ada Mas Amul, Cang Riki juga main skillnya juga wow. Vokalis-vokalis jazz di juga kafe-kafe banyak. Kemayoran gitu. Bukan, jadi kita di komunitas Jazz Kemayoran, memang kita tuh belajar jazz. Yang ngediri itu namanya almarhum Mas Beben Jazz. Nah, gua belajar jazz. Belajar jazz itu totally belajar jazz. Walaupun gua nge-rap kan, lo tahu. Iya, abang. Walaupun gua nge-rap, tapi gua suka belajar jazz. Kenapa? Belajar Karena jazz. filosofi jazz ini bisa dipakai untuk kehidupan. Iya benar. Tinggalnya di Kemayoran itu. Dulu di rumah orang tuanya Mas Beben. Keluarga ada di Kemayoran juga. Tapi sekarang kan Mas Beben udah nggak ada, udah meninggal. Tapi kita setiap Jumat tuh sekarang ada workshop kalau lu pengen belajar jazz itu di Kelapa Gading di Kampung Seafood. Nah kemarin gue juga datang tuh ke Kampung Seafood belajar soal pentatonik, main nada lu. Iya. Nah lu kan bisa ngupgrade skill juga. Belajarnya gratis gak? Gratis. Gratis belajar. Gratis. Lu dateng jebret jadi anggota komunitas. Bahkan udah dididik kita dari awal, lu mau keluar dari komunitas, monggo. Lu mau lupa sama komunitas sama almarhum Mas Beben, monggo. Mas Beben tuh sampai gitu lu. Nanti besok gua tayangin hari Rabu. Besok tanggal berapa ya? 10 ya? Besok tanggal 10 nih jam 19 atau jam 7 malam gua tayangin yang cerita tentang KJK sama almarhum Mas Beben Jazz. Gimana dia ke murid-muridnya dengan jumlah yang sangat banyak tuh dia bisa hafal satu-satu. Wah itu keren banget sih men. Jadi ya gue sendiri jadi pengen nerusin legacy-nya Mas Beben gitu loh dalam arti walaupun nggak mungkin lah gue sehebat Mas Beben. Berat jadi seorang almarhum Beben Jazz tuh. Nanti lu bisa tahu seperti apa Beben Jazz. Orang itu langsung tahu dari Encang Riki, ketua komunitas Jazz Kemayoran, yang kebetulan adiknya beliau juga. Oh adiknya beliau. Adik ipar ya Mas Beben. Oh adik ipar. Nanti habis itu gue hari Minggu besok, insya Allah gue mau syuting sama anak kandungnya Mas Beben. Namanya Jaga Cita. Dia ngajar musik juga di MSI. MSI. Gue singkatannya lupa.
Musik School Indonesia kali ya. Musik Gua nggak Indonesia tahu. kali. Ya, Musik pokoknya Indonesia. MSI lah. Nah, itu setahu gue pernah denger tuh anaknya Ahmad Dhani yang cewek itu belajar pianonya sama dia. Oh, sama dia itu. Iya, wah skillnya kacau kan. mantap. Skillnya kacau. Ntar gue kasih lihat videonya. Nah, lu bisa lah gabung ke situ buat belajar. Lu mau siapa? Kita nggak kenal pandang dulu. Yang penting sama-sama pengen berkarya, sama-sama pengen belajar soal jazz, pengen tahu soal jazz. Kita welcome banget kok. Tapi misalkan kita pengen ke sono gitu sama siapa kan Kalau kita di nggak musik tahu. itu Lu bilang gue aja, bang gue pengen dateng. Misalnya gue nggak bisa dateng, gue telepon, Cang, ntar gue nitip Cang ada 2 anak nih. Namanya Anes sama Lukas, dia pengamen jalanan. Karakter vokalnya asik. Dia pengen tahu soal KJK, belajar jazz. Dateng. Tapi kan nggak tahu orang yang mana. Gue kasih kontaknya dong. Tenang, zaman sekarang udah canggih. Dulu gue mau ketemu Mas Beben tuh perjuangannya setengah mati. Setengah mati. Iya, pasti almarhum ya. bokap kan yang nyuruh kan. Lu cari deh Beben Jazz kalau lu pengen belajar musik yang benar. Lu Ada di YouTube-nya ada tuh, Bang. ada Mas Beben tuh Kalau nggak yang salah ada kemarin sih. komen itu siapa bang? Yang mana? Yang saya nyanyi di Pecel Lele itu. Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Tapi ada yang musisi juga. Yang musisi siapa tuh? Siapa? Mas Aji bukan? Aji Maulana, bukan? Bukan. Bukan. Stanley. Iya. Wah itu musisi senior juga, gitaris pak. Itu gokil. Lu add aja nanti Instagramnya, nanti gue kasih Instagram Mas Stanley. Lu Add itu Instagramnya. banyak belajar nanti sama dia. Lu pengen belajar kemana? Gue bantu. Mendalami gitu kan. Iya. Dan lu kan hari ini nggak gue tangkep. Gue undang. Gue undang nongkrong di sini. Aman bos. Banyak lah yang bisa ya gue support walaupun bukan dengan uang, tapi gue bisa support ilmu, gue bisa yang pengetahuan gue ya. Iya, benar. Kayak ilmu recording apa ya, gue sedikit-sedikit paham gitu kan, karena gue juga pernah rekaman gitu dan gue produce musik gue sendiri gitu kan. Nah, nih gak afdol kalau satu-satu nggak gue suruh nyanyi. Yoi. Cek sound. Cek sound dulu kita ya. Cek sound sama cek cocot. Apakah ya nanti biar para brother ganteng kita yang nilai. Iyalah benar. Sebagus apa ya yang masing-masing sih. Kalau gue nemuin 2 bocah ini memang karakternya ada sendiri ya. Tutupnya gonjrengan dari Bung Anes menutup perjumpaan di Ngocok Mas kali ini. Apakah sudah dikocok habis sampai muncrat? Kopinya enak bang. Kopinya enak. Kayak dimantrain tadi nih. Ai. Min kuman kamin bang. Ya. Kuman jadi vitamin. Iya. Oke, thank you brother ganteng yang udah nonton konten ini sampai habis. Thank you very much dan gue masih berharap semoga kayak tadi ya pemerintah khususnya dinas sosial bisa lebih memilih lagi atau memberikan solusi lagi buat teman-teman kita yang punya skill, bakat, ya, kualitas yang seperti ini agar bisa lebih dipertajam dan kalau bisa agar mereka bisa punya pekerjaan yang lebih baik. Kasihlah tempat. Gitu. Kasihlah tempat, salurkan mereka. Mau kemana nih? Mau ke recording kah? Mau kemana? Kalau mereka memang bisa bikin lagu ya dibantu gitu prosesnya, dibuat programnya. Bisa kok kerjasama sama musisi-musisi. Gue yakin banyak musisi-musisi Indonesia yang peduli banget nih sama talent-talent seperti mereka. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti jangan lupa, lu main Instagram nggak? Di komunitas. Enggak di Iya komunitas itu YouTube sih bang. YouTube ya. Apa nama YouTube ya? Nama Komunitas. YouTube-nya Sounding biar pada bisa ini subscribe. Instagram baru bikin sih bang. Instagram baru bikin. Oh, Anes baru bikin. Jovanco 21. Iya. Jovanco 21 pakai V. Jovanco tulisannya gitu ya. Jovanco. Jovanco 21. IG ya. IG ya. Apa ya Lukas apa IG-nya? YouTube kami. YouTube. Lukas IG-nya apa? Apa? IG. IG Lukas _ Arniel. Lukas pakai C apa pakai K? Pakai C. Lucas _ Arniel. Fotonya kayak Meteor Garden tuh. Wes. Aduh mama kenapa jadi Meteor Garden lau? Itu Mingse. Ya. Oke, benar ganteng. Thank you for watching. See you and bye-bye.